السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والحمد لله الذي بنعمته جمعنا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad. Yang di belakang nggak bisa lihat ya, saya berdiri. Sudah bisa lihat? Suaranya jelas? Yang ini dhaif. Alim ulama habaib yang saya cintai, para umara, terutama Paman Birin, semoga selalu sabar sesuai namanya dan bercahaya sesuai dengan ujung dari namanya. Amin. Tim-timnya, kawan-kawannya, koleganya tetap berdamai dan kompak. Jika umara ulama saling cinta mencintai, doa mendoakan, insya Allah negeri diberkahi. Kenapa ada satu negeri hancur? Karena ulamanya melanat umaranya, umaranya menzolimi ulamanya. Maka tidaklah kita rela negeri kita seperti itu. Ada yang beda nggak di kepala saya? Ini baru dapat oleh-oleh. Cincin dikasih yang di samping, yang di atas dikasih saudaranya, saudara riwayat hadis. Jadi saudara dalam musalsal hadis. Beliau dipersaudarakan dengan Tuan Guru Wildan. Di saya tadi minta khusus serban, sebagaimana beliau mendapatkan dari gurunya, dari gurunya sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eman-eman kalau dicopot, besok pagi ganti lagi, insyaallah. Tadi siang di kantor gubernur kita membahas Mi'raj para nabi, bahwa semua nabi dimi'rajkan oleh Allah, diisra'kan oleh Allah. Namun yang sempurna hanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sebutkan Nabi Adam. Nabi Adam mi'rajnya ketika sujud. Diusir dari surga, ternyata beliau jadi mi'raj. Nabi Yunus terlempar dalam perut ikan, itulah beliau mi'raj. Dan doanya hampir sama dengan Nabi Adam. Bedanya Nabi Adam memulai dengan Rabbana zalamna, ya Allah kami yang salah. Sedangkan Nabi Yunus memulai dengan la ilaha illa anta. Di ujungnya inni kuntu minaz zalimin, zalim, ya Allah aku yang salah. Maka mi'rajnya seorang mukmin ketika dia merasa dirinya salah di hadapan Allah. Di saat itulah ruhnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sholat kita tidak diangkat? Karena kita belum mengaku salah. Maka saya suka gonta-ganti baca iftitah. Ada wajah tuh, ada satu lagi Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan antara aku dan dosaku. Dosaku banyak ya Allah, seperti Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Bersihkan aku ya Allah. Itu salah satu yang favorit. Itu bukan urusan Muhammadiyah sama NU, nggak ada urusan. Belum ada NU, belum ada Muhammadiyah, hadis itu sudah ada ya. Nabiullah Ibrahim, ini belum kita sebutkan tadi siang. Ini untuk menggenapi malam ini. Nabiullah Ibrahim alaihissalam bergelar Al-Khalil. Beliau dimi'rajkan oleh Allah
ketika dilempar masuk api. Api pun menjadi dingin karena Allah berfirman, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itulah sejarah pertama yang tertulis di dalam Al-Quran. Api ditugaskan Allah bukan memanaskan, tapi jadi AC. Ya nar kuni bardan. Barulah saya faham kenapa energi listrik ketika diolah bisa menjadi dingin. Itulah AC. Listrik dari api, tapi dengan izin Allah diilhamkan kepada hamba-hambanya menjadi AC yang sejuk dan dingin. Itulah yang terasa pada Sayyidina Ibrahim di saat beliau dilempar. Malaikat Jibril temannya datang, hei Ibrahim, maukah engkau aku bantu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal. Inilah ruhnya terus naik. Cukuplah Allah penolongku, cukuplah Allah wakilku. Maka kalimah ini lebih dahsyat daripada kalimah Nabi Adam. Datang lagi malaikat angin, datang lagi malaikat hujan, datang malaikat bumi, datang semua malaikat yang ditugaskan Allah untuk berkhidmat kepada nabi-nabinya. Semua ditolak Nabi Ibrahim. Semua malaikat marah, tapi Nabi Ibrahim tidak marah. Wajar kalau para nabi bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan manusia. Meskipun tubuh kita terlihat lemah, ternyata ruhani nabi-nabi kita sangat kuat. Bayangkan seandainya malaikat Jibril yang jadi rasul dibakar balik. Coba-coba bakar saya, dibakar balik. Untung nabi kita bukan malaikat. Susah bangun sedikit dibakar tuh rumahnya tuh. Jadi ternyata manusia yang kenal Allah lebih sabar daripada malaikat-malaikat muqarrabin. Paham kenapa manusia jadi khalifah di muka bumi? Tapi manusia yang tidak kenal Allah pun lebih hina dari binatang ternak. Nauzubillah min zalik. Pendek kata, sampailah kepada Mi'raj Nabi Ibrahim. Sekarang pindah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi ada Mi'rajnya. Kepanjangan kalau diceritakan. Nabi Musa pingsan dulu baru Mi'raj. Semuanya Mi'raj dengan ruhnya. Sedangkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj bahkan satu helai di rambutnya, di tubuhnya tidak tersisa dan tidak satu pun yang terbakar. Nabi Muhammad diizinkan naik ke arasnya, sedangkan malaikat Jibril tidak diizinkan. Jika dia naik, dia hancur. Nabi Muhammad satu helai rambutnya tidak ada yang terbakar. Malaikat Jibril tidak sanggup. Maka siapakah yang jadi guru? Jibrilkah atau Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka di akhir zaman ini saya sampaikan, yang jadi guru bukanlah Jibril alaihi salam. Saya ngomong begitu Jibril pasti mengiyakan. Yang jadi guru adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu hanya berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ijazah saya sudah ganti. Bukan dari Nabi, dari Jibril, dari Allah, bukan. Dari Nabi, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sahih. Bagaimana mungkin seorang Jibril yang gak bisa tembus ke aras menjadi gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia hanya khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pasti ridho saya ngomong begini ya. Alhamdulillah. Kalau enggak nanti kita bisa sidang. Satu kali kata Abu Dzar, Ummu Hani, Abu Hurairah, Anas bin Malik sepakat. Yang paling tepat periwayatnya adalah Ummu Hani. Tengah malam
tiba-tiba datang dua malaikat, Jibril dan Mikail. Diperintahkan Allah untuk berkhidmah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau terbangun. Lalu inilah sejarah kedua kali setelah umur 7 tahun, dibedah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan, lalu disiramkan air iman, air zam-zam, ma'u iman, ma'ul hikmah, dikembalikan. Karena yang membersihkannya malaikat, karena yang membedahnya malaikat, maka tiada luka. Coba yang membedahnya manusia, pasti terluka. Lalu dipanggillah binatang tercepat di alam semesta, namanya buraq. Buraq ini di mana dia memandang terakhir, sampailah dari sana. Buraq dari kata barq yang berarti kilat. Kendaraan tercepat yang ada di alam semesta. Naiklah kemudian Sayyidina Nabi SAW diiringi oleh malaikat Jibril, diiringi oleh malaikat Mikail. Naiklah mereka ke langit pertama. Ternyata di langit pertama ada malaikat penjaga. Disebut pangkatnya Khazinus Sama, penjaga langit. Jadi nggak sembarangan orang ngaku-ngaku saya sering naik ke langit. Siapa kamu? Itu Jibril. Pas naik masih ditanya, man anta? Kamu siapa naik-naik? Padahal malaikat Jibril sudah sering naik turun. Maka saya tidak langsung percaya orang ngomong saya sering ke langit. Saya santri di langit, ya salam. Kalau langitan ada di Tuban, ya. Itu sanad guru-guru kita juga banyak ke sana. Sampai di depan pintu langit, malaikat Khazinus Sama bertanya, "Man anta?" Jibril walaupun pemimpin langit, dia tetap jawab, "Ana Jibril." Tetap dia tawadhu, ditanya dia jawab. Maka nih pejabat-pejabat nih, walaupun ditangkap polisi, ditilang, harus terima aja ya. Walaupun nanti dibebasin. Pas lihat, Pak Mirin. Jangan seperti yang ada di berita-berita itu. Dia bukan siapa-siapa, ngaku anak jenderal, ya salam. Ya. Ternyata jenderal patah sayap, pensiun. Sok-sokan, malah hardik-hardik orang. Itu nggak boleh. Sayyidina Jibril tidak pernah menghardik malaikat yang ada di pintu langit. Tetap mengatakan, "Ana Jibril." Nanya lagi, jadi malaikat itu security langit yang paling saklek. Mending security kita ini baik-baik, kita senyumin sedikit, "Assalamualaikum," malah salam ya. Nggak perlu nanya dia. Kalau ini enggak, "Man ma'ak," itu di belakangmu siapa? Begitu SOP langit. Jangan sembarangan bilang langit naik-naik. Itu bukan langit, itu mungkin langitnya syaitan. Yang gampang naik turun itu langitnya syaitan. Langitnya Allah tidak mudah dinaiki. Apa kata Sayyidina Jibril? Itu Muhammad. Bertanya lagi, itu Muhammad yang mana? Muhammad yang diutus atau Muhammad Al-Banjari? Apa kata Sayyidina Jibril? Qad bu'itsa ilaihi. Dialah yang diutus. Oh, berarti Muhammad Rasulullah. Langsung dia hormat. Dibukakan pintu, silakan. Kalau marhaban, selamat datang, orang Banjar bilangnya apa? Selamat datang. Oh, sama kita ya. Saya dapat dua kosakata, ulun dan pian. Sampailah di langit pertama. Ternyata di situ ada Nabi Adam alaihissalam. Ada Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Di riwayat Bukhari itu tidak disebutkan di mana ini. Cuma di satu riwayat dikatakan ini Nabi Adam di langit pertama.
Beliau melihat ke kanan, senyum, melihat ke kiri, nangis. Bertemu Nabi Muhammad, disapa. Kata Nabi Adam, marhaban bi ibni salih wa nabiyyi salih. Selamat datang wahai keturunanku yang saleh, wahai nabi yang saleh. Jadi dua sapaannya, satu sebagai keturunan, satu sebagai nabi. Kalau sebagai nabi lebih tinggi pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad dikabarkan itu yang dilihat beliau, kalau ke kanan itu keturunannya yang masuk neraka disiksa, yang ke kiri, yang ke kanan ke surga. Jangan-jangan ada wajah hantum di sana ya. Pengen yang di kanan apa yang di kiri? Amin. Ya, amin ya rabbal. Jadi kita ini kalau maksiat, kita sedang membuat sedih kakek kita Nabi Adam. Maka orang yang durhaka kepada Allah, yang maksiat, dia sedang membuat sedih kakeknya, orang tua dari orang tua kita, Nabi Adam alaihi salam. Apakah kita tega membuat kakek kita sedih, orang tua kita sedih? Jika tega, maksiatlah sesukamu. Tapi jika engkau punya hati, engkau ingin membahagiakan kakekmu baginda Adam alaihissalam, hentikan maksiat, berhenti. Kalaupun besok terjadi lagi, tobat segera. Terjadi lagi, tobat segera. Jangan diundur-undur. Allah Maha Tawwab. Naik lagi beliau ke langit kedua, bertemu Nabi Isa. Naik lagi ke langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf. Naik keempat, ketemu Nabi Allah Idris, yang disebutkan dalam Al-Quran, wa rafa'na lahu makanan 'aliyya. Kami angkat baginya tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi inilah yang disebut oleh ahlul haqiqah, ulama-ulama ahlul ma'rifah, Ka'bah kedua. Disebut apa? Ka'bah kedua. Itulah pembatas alam malakut dengan alam jabarut. Alam apalagi itu dah terserah Allah lah ya. Terus naik lagi, langit kelima, ketemulah malaikat, ketemu seorang nabi namanya Harun. Naik lagi, ketemulah Nabi Musa. Naik terakhir, ketemu Nabi Ibrahim alaihis salam. Semua nabi ini sebelum beliau naik ikut sholat di Al-Masjidil Aqsa. Tapi ketika naik ternyata mereka sudah ada di sana. Ternyata mereka sudah beda dimensi dengan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jadi imam, semua nabi 124.000 jadi makmum. Itulah doa setiap nabi di dalam kuburnya, ya Allah jadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Allah kembalikan ruh mereka, mereka sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mustajablah doa semua para nabi. Namun karena arwah para nabi tidak ada reinkarnasi, maka Allah buka bab warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jumlah nabi tadi ada berapa? 124.000. Maka di akhir zaman ini jumlah wali-wali besar ada 124.000. Yang sudah wafat salah satunya Abah Guru Sekumpul. Itu salah satu wali besar, wali yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Ka'bah. Ka'bahnya warnanya putih. Setiap hari di sana ada 70.000 malaikat masuk. Kalau mereka masuk tawaf tidak keluar lagi. Luasnya sangat luas sekali.
pahala mereka tawaf mereka berikan kepada orang yang tawaf di muka bumi. Zikir-zikir mereka hadiahkan untuk orang yang beriman di muka bumi. Makanya nanti orang-orang yang haji, umrah, sholat, zikir itu kaget-kaget waktu masuk ke akhirat. Saya nggak pernah beramal begini kok dapat ini. Itu amalan malaikat yang diberikan kepada kita. Sampailah Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke satu pohon yang disebut Sidratul Muntaha, disebut juga Sidratul Muntaha Jim. Sidrah Muntaha artinya pohon penghujung. Tidak ada lagi alam ciptaan di atasnya, sudah habis. Itu pohon punya dedaunan, daunnya seperti belalai, bukan belalai, apa telinganya? Alfil. Apa arti alfil? Elephant. Gajah. Di lembaran di situ tertulislah nama Paman Birin Syah Birin Nur, jadi gubernur tahun sekian sampai tahun sekian, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, ketemu Ar-Razi tahun sekian, duduk di majelis jam sekian, semua sudah disebutkan. Ini disebut takdir Luh Mahfuz. Takdirnya dimulai dengan kata kun, kunnya Allah dimulai dengan kudrat iradah. Tapi kalau pakai kudrat iradat, kita ini banyak yang tidak selamat. Mungkin kemarin ketika virus Delta sudah banyak yang mati. Allah geser sedikit itu. Dengan apa digeser? La yughayyirul qada illa du'a. Ketentuan Allah hanya dapat digeser dengan doa. Doa siapa? Nabi sudah wafat, tentulah pewaris para nabi. Tapi mereka berdoa bukan mengatur Allah. Mereka hanya berdoa, ya Allah, jika Engkau menetapkan virus ada di alam semesta, kami tidak menolak. Kami tidak minta virus diangkat. Gak ada wali, mohon maaf, tidak ada wali minta virus diangkat. Untuk masa ini tidak ada wali minta virus diangkat, itu nggak sopan. Allah maunya ada virus, jangan minta diangkat. Terus gimana? Minta saja selamat, ya, minta saja. Seandainya pun kena, tidak bisa sehat, semoga syahid, ya. Karena ini sudah takdir dari Allah. Tiada negara kecuali corona masuk, benar. Tapi alhamdulillah Allah izinkan kita. Orang Indonesia ini rata-rata muslim. Orang Islam energi imunitasnya kalau bermajelis. Kalau kita ini selalu social distancing, kapan kita bermajelis? Akan tambah banyak orang sakit imunnya karena imannya rusak. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita diciptakan Allah, dilahirkan oleh Allah di negeri ini. Alhamdulillah. Bapak tanya ke semua orang yang tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, tinggal di negara-negara Islam di luar Indonesia, tidak ada yang semeriah negeri ini untuk kajian di masa pandemi. Ya, kita berterima kasih kepada Allah SWT. Semoga Allah menjaga negeri ini, umaranya, ulamanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan tengkar-tengkar mulu, ya, tengkarnya nanti aja pas kampanye, ya. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar suara al-aqlam, suara pena menggores, dan suaranya, tintanya kemudian mengering. Nabi Muhammad SAW menyaksikannya. Terus naik, itu pohon besarnya bukan main. Sampailah beliau pada kursi Allah, raf-rafnya Allah.
Apa kata Sayyidina Jibril? Wahai Muhammad, inilah ujung dari Sidratul Muntaha yang boleh aku temani. Setelah ini engkau langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, ya. Fakana qaba qausaini aw adna. Naiklah terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arasnya. Ternyata aras itu juga berlapis-lapis. Imam Ibn Arabi menyebutkan 15 lapis. Ada juga guru saya mengatakan 14 lapis. Tapi satu lapis ada 7 tingkat. Satu tingkat lebih luas dari langit dan bumi. Kali aja 14 kali 7 kali 7 langit 7 bumi. Maka wajarlah disebut aras itu azim, Rabbul Arsyil azim. Besarnya bukan main. Coba perhatikan, Jibril bisa naik? Enggak. Yang boleh naik siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhnya para nabi boleh naik, tapi tidak sampai ke puncaknya. Puncak daripada aras, disitulah Rasulullah sujud, kharra sajida, menerima titah dari Allah 50 sholat. Jadi Nabi Muhammad di sana bukan begini ngeliatin Allah, bukan. Itu kan bayangan anak SD itu, ya. Begini, emang berani melihat Allah? Coba ketemu Paman Birin aja berani nggak natap muka dia, adab-adaban? Nggak berani. Kalau saya berani. Lihat sini Paman Birin. Tuh. Kita ketemu guru yang sangat karismatik, tatap wajah kita nggak berani, kecuali rame-rame begini, ya nggak? Coba berdua, nggak berani. Sam'an wa ta'atan. Di sini apa tuh? Sendi kodauh itu apa di sini? Apa istilahnya? Nggak ada. Pasti ada lah. Ada ya? Kalau di Jawa tuh sendi kodauh. Ya, nggak berani natap, nggak berani. Apalagi memandang Allah. Maka yang disebut musyahadah, memandang Allah, bukanlah natap-natap Allah, nggak ada yang berani. Syuhud musyahadah, memandang itu adalah beliau bersujud. Beliau bersujud. Begitu dalam riwayatnya. Dititahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib 50 kali. Maka beliau turunlah lewat langit ke-7, tapi sampai di langit ke-6 Nabiullah Musa stop. Bro Muhammad, tunggu, aku mau tahu bocoran aras apa. Itu Nabi Musa nggak tahu. Jadi Nabi itu nggak mengerti tingkatan Nabi di atasnya. Sampai begitu. Nabi Musa pun tidak tahu yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tingginya makom Nabi kita. Nabi Muhammad pura-pura polos itu, ya. Nabi Muhammad kan biasa. Sampai di langit ke-6 ditanya oleh Nabi Musa, "Hei, bro Muhammad, ada pesan apa dari aras?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 50 sholat. Kaget dia. Hah? 50? Cius. Masa? Nabi Muhammad ini pemalu. Beliau ini asyaddu hayaan, sangat pemalu. Dikasih 50 beliau turun. Nabi Musa kan kalam Allah SWT ada pada dirinya, maka disebut kalimullah. Maka agak berani dikit ngomong. Maka saat Nabi Musa berbicara, itu bukanlah Nabi Musa yang berbicara, tapi Allah lagi sedang berbicara melaluinya. Hei Muhammad, umatku Bani Israel. Allah seakan ngomong, hamba-hambaku Bani Israel. Itu tuh nabinya Musa.
tidak sanggup, padahal mereka lebih kuat daripada umatmu. Benar ya? Lebih kuat dari kita. Generasi micin, generasi smartphone, generasi rebahan ya. Tapi ada kekuatan yang gak dipunyai Bani Israel, kekuatan ngaji lama-lama. Itu hanya ada di umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu, Nabi Musa ngaji dikit, udah kita udah paham. Nabi Nuh punya umat, beliau ngomong, apa kata mereka? Nuh, udah, tutup. Bahkan buang muka, bahkan kabur. Nabi Nuh datang, mereka kabur. Nuh datang, kabur. Kurang ajar kan umat Nabi Nuh? Gimana nggak stres jadi nabi di masa itu? Kebayang nih Pak Kiai, para tuan guru, kita datang jamaah bubar, tersinggung nggak? Ini kan ustadz ini orang-orang tersinggungan ini ya. Masa saya datang dia keluar? Ente siapa? Emang wali? Itu Nabi Nuh aja tahan banting, biasa aja. Ini kekuatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum cari ke umat sebelumnya, tidak ada yang sanggup duduk lama seperti yang hadir malam ini. Alhamdulillahirabbil. Kita cuma ini modal kita, ngaji. Gak ada lagi, mau modal apa lagi? Sholat gak khusyuk, sedekah gak ikhlas, puasa ngeluh, apalagi haji umroh ria, posting lagi mendengarkan azan di Masjidil Haram. Tuh sum'ah tuh. Makanya Allah marah, nggak dibolehin sekarang haji umroh ya. Berangkat lagi deh ya. Ya sudahlah. Yang penting Allah ridho. Ya. Kata Nabi Musa, umatku banyak yang kuat-kuat tapi tidak satu pun sanggup. Udah minta rukhsah, minta dikurangi. Karena yang ngomong itu Allah lewat Nabi Musa, maka Nabi Muhammad naik. Kalau Nabi Musa bin Imran yang ngomong, untuk apa Nabi Muhammad naik? Ini yang jarang diungkap ya. Oh, Allah lagi nitipin kalam lewat Nabi Musa. Ya udah naik. Sampai 5 kali naik. Maka beliau kemudian masih dibilang oleh Nabi Musa, udahlah kalau bisa nggak ada sama sekali. Berarti Nabi Musa ini sayang sama kita, bener gak? Bener ya? Antum kesel sama Nabi Muhammad, nggak mau naik. Yang terakhir kali, kan kalau perlu nggak ada sholat ya. Kesel sama Nabi Muhammad. Justru Nabi Muhammad sayang sama kita. Sayang gimana? Kalau umatku tidak ada komunikasi dengan Allah 5 waktu saja, maka yang terjadi umatku berhati yang mati. Maka beliau mengatakan, aku malu untuk naik. Ini cara Nabi Muhammad untuk tetap menghargai Nabi Musa. Turunlah sampai di muka bumi. Esok hari diejek. Nah, pendek cerita, saya nggak ceritakan beliau setelah turun. Coba perhatikan, ini kan kajian ma'rifat dalam Isra dan Mi'raj. Kata ulama kita dalam kitab-kitab ilmu ma'rifat, salatul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang yang percaya kepada Allah. Udah mi'raj belum? Belum ya? Akalnya mi'raj. Bener, akalnya melayang ya. Melayang kemana? Melayang ke rumah, melayang ke perut ya. Belum mi'raj. Maksudnya apa nih salat itu mi'rajnya orang yang beriman? Saya ganti. Salat, as-salatu mi'rajul arifin. Itu yang benar. Salat itu mi'rajnya ahli-ahli ma'rifat. Kalau mukmin belum tentu, mungkin mukminnya belum jelas tuh, ngaku-ngaku beriman aja. Coba perhatikan, Nabi Muhammad dadanya dibersihkan nggak sebelum naik?
Benar, baru bisa naik. Maka kalau ingin ruhnya naik, berwuduklah dengan niat membersihkan zahir dan batin. Coba itu caranya, Pak. Saya dulu belajar ilmu khusyuk kemana-mana. Tahu-tahu ada seorang guru bilang, kamu mau khusyuk? Gampang, benerin taharahmu. Benerin taharah bukan berarti berwuduk berkali-kali, lama-lama, bukan. Mantapkan jiwamu dalam berwuduk. Bahwa engkau merasa diri hina di hadapan Allah, lalu dibersihkan. Iktikadkan air itu air Zam-Zam. Air yang ditempelkan itu ma'ul kausar. Bersih insya Allah. Maka ketika takbir, dia takbir seperti dia sedang diangkat oleh buruk. Takbir itu nggak sembarangan, Pak. Kenapa takbir diulang-ulang? Karena takbir itu nanti jadi senjata di akhir zaman. Dalam hadis yang sahih dikatakan umat Islam, tentara Al-Imam Al-Mahdi di akhir zaman, nggak lama lagi ini, jika berperang menaklukkan Rum, cukup dengan takbir, semuanya luluh lantang. Kok bisa? Teringat kisah Nabi Muhammad, dihadang, dihunuskan pedang. Beliau cuma baca Allah 3 kali, itu yang pegang pedang jatuh. Tapi Allahu Akbar kita sudah banyak yang sia-sia, karena kita Allahu Akbar dengan nafsu, Allahu Akbar dengan akal, bukan Allahu Akbar dengan kolbu dan ruh. Jika Allahu Akbarnya dengan kolbu meledak, itu dapat menggetarkan kolbu. Jika dengan ruh, maka akan menyampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan oleh salah satu guru saya, takbir diangkat, sholat sempurna. Apa maksudnya? Takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukanlah Allah besar karena kita yang membesarkan, tapi itu pengakuan, ya Allah, Engkau benar-benar besar, kami tiadalah ada. Takbir naik, sholat sempurna. Tapi siapa yang begitu? Kan gak ada. Karena tidak ada yang begitu, maka di akhir sholat wajib bersolawat. Kita sampaikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harapannya sholat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad itu disyafaati, supaya dianggap sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang saya jelaskan di banyak tempat. Lebih wajib sholawat atau sholat? Tanpa sholawat, sholat nggak diangkat. Mana yang lebih wajib? Bukan berarti nggak usah sholat, itu salah paham ente, ya, enak aja. Sebelum ada sholat, Allah sudah sholawat, benar nggak? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sebelum ada haji umrah, sebelum ada zakat, sebelum ada baca Quran, Allah sudah sholawat. Berarti lebih wajib mana? Lebih wajib sholawat. Maka lafaz sholat dan sholawat itu hampir sama. Khams sholawat, 5 sholawat, sama. Baru ngeh ya. Kita menyebutkan sallu ala nabi, sama, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallulah, sholatlah engkau. Dalam bahasa Arab sama, sholat itu artinya sholawat. Artinya juga sholawat. Oh, ternyata itulah yang disebut sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau engkau sholat, maka sholatlah seperti memandang aku yang sudah naik ke arasy Allah. Jadi kalau mau sholat, hubungkan hati dengan kolbu Rasulullah SAW. Iktikadkan ada Nabi di hadapan, baru takbir. Ya, itu ma'rifat sholat. Hanya boleh segitu keluarnya malam ini. Nggak boleh lebih. Udah 9:30 ya. Ini mohon izin, dari kemarin belum sempat mencium kasur. Dari kemarin ya,
tapi semakin jauh dari kasur, Allah turunkan ma'rifat berlembur-lembur. Masya Allah, sampai-sampai badan gak tahan ya. Semoga semua yang hadir qalbunya dibersihkan Allah. Semoga semua yang hadir solatnya diangkat berkat salawat. Semoga guru-guru kita, ulama-ulama kita, pemimpin kita saling mendoakan, saling menyayangi, saling kerja bahu-membahu membangun negeri. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.